Gelas kristal di tanganku pecah, sama hancurnya dengan harga diriku detik itu. Di tengah pesta mewah, gerbang villa kami didobrak paksa. Bukan tamu undangan, tapi segerombolan penagih hutang yang melempar surat penyitaan tepat ke wajah suamiku. Aku menatapnya mencari perlindungan, tapi dia hanya menunduk gemetar. Saat kulihat dokumen gadai itu, napasku tercekat. Di sana, tertera tanda tangan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya matahari sore memantul sempurna di atas permukaan kolam renang infinity milik keluarga Hanggara. Villa Emerald, hunian seluas 2000 meter persegi di kawasan elit Bukit Dago itu, hari ini tampak lebih berkilau dari biasanya. Harum bunga lili segar yang didatangkan langsung dari Belanda menyerbak di udara, bercampur dengan aroma parfum mahal para sosialita yang memenuhi halaman belakang. Kalea Zaina berdiri di tepi teras, mengamati kerumunan dengan senyum yang dilatih sempurna. Sebagai menantu keluarga Hanggara dan istri dari Darian Hanggara, tugasnya hari ini adalah memastikan perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima berjalan tanpa celah. Namun, bukan pernikahan mereka yang menjadi bintang utama hari ini, melainkan ibu mertuanya, Ratna Widuri. Kalea, di mana otakmu? Suara tajam itu membelah lamunan Kalea. Ratna Widuri muncul dengan gaun sutra berwarna champagne yang membalut tubuhnya. Di lehernya melingkar kalung berlian dengan liontin safir sebesar telur puyuh, perhiasan baru yang belum pernah Kalea lihat sebelumnya. Ada apa, Ma? Tanya Kalea tenang, meski tangannya refleks meremas clutch pestanya. Catering untuk meja VIP kehabisan caviar. Desis Ratna, matanya memelotot namun bibirnya tetap menyunggingkan senyum palsu ke arah tamu yang lewat. Bagaimana bisa kau mempermalukan Mama di depan Nyonya Prasetyo? Suaminya itu pemilik bank swasta terbesar, Kalea. Kalau piringnya kosong, harga diri Mama yang runtuh. Aku sudah memesan porsi ganda, Ma. Sesuai instruksi Mama, jawab Kalea, berusaha sabar. Mungkin pelayan belum mengeluarkannya. Aku akan cek. Cepat, dan jangan berjalan seperti orang susah. Angkat dagumu, perintah Ratna sebelum berbalik, tertawa renyah menyapa gerombolan ibu-ibu pejabat di meja bundar. Kalea menghela napas panjang, menekan rasa muak yang sudah menumpuk selama 5 tahun terakhir. Ia bergegas menuju area dapur catering di samping villa. Ia menarik kepala pelayan catering. Pak, tolong keluarkan stok tambahan caviar dan wagyu A5 sekarang. Perintah Kalea. Kepala pelayan itu tampak ragu. Maaf, Bu Kalea. Stok tambahan memang ada di mobil pendingin, tapi manajer kami menahan pengeluarannya. Kenapa? Ini acara keluarga Hanggara. Kami tidak pernah telat bayar, ujar Kalea bingung. Kartu kredit yang Ibu Ratna berikan tadi pagi untuk pelunasan tambahan Dutch Linet, Bu. Ditolak. Bisik pelayan itu, takut didengar orang lain. Kami sudah mencoba 3 kali. Kalea tertegun. Dutch Linet? Limit kartu kredit ibu mertuanya hampir tak terbatas. Darian, suaminya, menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan keluarga. Meski perusahaan itu warisan mendiang ayah mertuanya, Ratnalah yang memegang kendali keuangan di balik layar. Mungkin ada kesalahan sistem. Kalea mencoba berpikir positif, meski firasat buruk mulai merayap di tengkuknya. Ia mengeluarkan kartu kredit pribadinya, hasil kerja kerasnya sebagai arsitek interior. Pakai kartu saya dulu. Jangan sampai tamu tahu ada masalah. Transaksi berhasil. Kalea kembali ke pesta dengan perasaan ganjil. Ia melihat Darian sedang berdiri di sudut, memegang gelas wine, tertawa canggung menanggapi lelucon seorang kolega. Suaminya itu tampan, rapi, dan terlihat sempurna sebagai pewaris. Namun, Kalea tahu, di balik setelan jas Italia itu, Darian tak lebih dari boneka porselen yang takut retak jika ibunya berteriak. Saat Kalea hendak menghampiri suaminya, ia melihat gerbang utama villa yang menjulang tinggi di kejauhan. 2 orang satpam tampak sedang beradu mulut dengan seseorang di luar pagar. Ada apa lagi sekarang? Gumam Kalea. Firasat buruknya semakin kuat. Angin sore yang tadinya sejuk tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Suara musik klasik dari kuartet gesek yang disewa mahal,
mendadak terasa sumbang ketika suara logam beradu terdengar keras dari arah depan. Brak! Gerbang besi tempas setinggi 3 meter itu tidak dibuka, melainkan didorong paksa hingga engselnya berdecit ngilu. Bukan mobil mewah tamu undangan yang masuk, melainkan 3 buah mobil SUV hitam Dove tanpa plat nomor resmi. Mobil-mobil itu melaju pelan, membelah jalan masuk berlapis batu alam, dan berhenti tepat di tengah area pesta taman, menghalangi pandangan ke arah kolam renang. Musik berhenti total. Para tamu terdiam. Gelas berdenting pelan saat diletakkan dengan gugup. Ratna Widuri yang sedang memegang mikrofon untuk memberikan sambutan, terdiam. Wajahnya yang penuh riasan tebal memucat seketika. Pintu mobil terdepan terbuka. Turunlah seorang pria berusia 40-an. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, namun aura yang dipancarkannya jauh dari kata ramah. Wajahnya keras, dengan bekas luka samar di pelipis kiri. Ia tidak membawa senjata, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan di tangan kanannya. Sebuah map merah tebal. Namanya Jagar Wibowo. Di belakang Jagar, turun 6 orang pria berbadan tegap mengenakan seragam safari hitam. Mereka menyebar dengan efisiensi militer, menutup akses keluar masuk villa. "Siapa kalian?" teriak Ratna, suaranya melengking memecah keheningan. "Berani-beraninya masuk ke properti pribadi. Satpam, usir preman-preman ini." Satpam yang seharusnya menjaga gerbang sudah tak terlihat. Jagar berjalan tenang mendekati panggung kecil tempat Ratna berdiri. Ia tidak berteriak. Suaranya rendah, namun bergema jelas di antara para tamu yang menahan napas. "Selamat sore, Ibu Ratna Widuri," sapa Jagar datar. Ia tidak membungkuk hormat. "Maaf mengganggu pesta kecil ini. Kami dari PT Dana Sentosa Abadi. Saya tidak kenal perusahaan itu. Keluar atau saya panggil polisi," ancam Ratna, tangannya gemetar memegang mikrofon. Jagar tersenyum miring. Ia mengangkat map merah itu tinggi-tinggi. "Silakan panggil polisi, Bu. Itu justru akan memudahkan kami melakukan eksekusi aset." Kata eksekusi membuat suasana pesta berubah menjadi kepanikan bisu. Kalea melangkah maju, nalurinya sebagai tuan rumah mengambil alih. Ia berdiri di antara Jagar dan ibu mertuanya. "Pak, tolong jaga sopan santun," ujar Kalea tegas, menatap mata Jagar tanpa rasa takut. "Ini acara pribadi. Jika ada urusan bisnis, silakan tunggu di kantor atau buat janji temu. Anda membuat takut tamu-tamu kami." Jagar menatap Kalea. Tatapannya sedikit melunak, seolah menilai keberanian wanita muda itu, namun segera kembali dingin. "Anda pasti Nyonya Kalea Zaina, istri Pak Darian." "Sayang sekali, Bu Kalea. Tidak ada, nanti." Surat peringatan ketiga sudah diabaikan selama 2 bulan. Jatuh tempo terakhir adalah pukul 12 siang tadi. Jagar mengeluarkan selembar kertas berlogo pengadilan, dan menempelkannya ke dada Darian yang baru saja berlari mendekat dengan wajah pucat pasi. "Ini surat penyitaan aset," Jagar mengumumkan dengan lantang, memastikan seluruh tamu mendengar. "Tanah, bangunan Villa Emerald, beserta seluruh isinya, kini berada di bawah penguasaan kreditur. Kalian punya waktu 1x24 jam untuk mengosongkan tempat ini. Tapi untuk barang bergerak seperti mobil dan perhiasan." Jagar menjetikkan jari. Anak buahnya langsung bergerak. 2 orang menuju garasi, 2 orang lain mulai mengambil kunci mobil dari meja valet. "Hentikan," jerit Ratna histeris. Ia mencoba menerjang Jagar, tapi kakinya lemas. Ia ambruk ke lantai panggung. Kalea merebut kertas dari tangan suaminya yang gemetar hebat. Matanya memindai dokumen itu dengan cepat. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca baris demi baris. Objek jaminan, Villa Emerald, SHM nomor 1022. Debitur, Ratna Widuri. Penjamin, Avalis Darian Hanggaras Kalea Zaina. "Ini gila," bisik Kalea. "Ini tidak mungkin." Para tamu mulai berbisik-bisik, suara mereka seperti lebah yang berdengung. Satu persatu, tanpa pamit, mereka mulai mundur, meninggalkan pesta yang kini terasa seperti tempat kejadian perkara. Tatapan kagum yang tadi mereka berikan pada Ratna kini berubah menjadi tatapan jijik dan belas kasihan. "Bubarkan pestanya,
perintah Jagar pada anak buahnya. Dan pastikan tidak ada yang membawa keluar barang berharga dari dalam rumah. 1 jam kemudian, villa itu sunyi. Tamu-tamu telah pergi, meninggalkan sisa makanan mewah yang belum tersentuh. Para pelayan catering sedang membereskan peralatan mereka dengan terburu-buru, takut ikut terseret masalah. Di ruang kerja utama yang bernuansa kayu mahoni, ketegangan terasa begitu padat hingga menyesakkan dada. Kalea duduk di sofa kulit, menatap tajam ke arah Jagar yang duduk santai di kursi kerja mendiang ayah mertuanya. "Jelaskan," tuntut Kalea. Suaranya dingin, berbeda dengan kepanikan yang melanda Darian yang kini duduk meringkuk di sudut ruangan, memegangi kepalanya. Ratna duduk di sofa seberang, memijat pelipisnya, masih berusaha mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. "Penjelasannya sederhana, Bu Kalea," jawab Jagar sambil membuka map merahnya di atas meja. "Ibu mertua Anda meminjam dana sebesar 50 miliar rupiah 6 bulan lalu. Jaminannya adalah sertifikat rumah ini dan 2 ruko di pusat kota." 50 miliar? Pekik Kalea. Ia menoleh ke arah Ratna. "Ma, untuk apa uang sebanyak itu? Bukannya dividen perusahaan cukup untuk gaya hidup Mama?" Ratna mendengus, membuang muka. "Kau tidak tahu apa-apa soal bisnis, Kalea. Itu untuk investasi. Peluang emas tambang nikel." "Investasi bodong, lebih tepatnya," potong Jagar sinis. "Dana itu diputar di judi saham luar negeri dan skema Ponzi. Uangnya hangus dalam 3 bulan. "Tutup mulutmu, preman," bentak Ratna. Kalea mengabaikan teriakan mertuanya. Pikirannya berpacu. "Tunggu dulu. Rumah ini atas nama Darian dan saya. Harta bersama setelah pernikahan. Sertifikatnya ada di brankas bank. Bagaimana Mama bisa menggadaikannya tanpa tanda tangan kami?" Jagar melempar sebuah dokumen ke hadapan Kalea. "Lihat sendiri." Kalea mengambil dokumen itu. Itu adalah akta pemberian hak tanggungan. Di halaman terakhir, tertera tanda tangan Ratna, tanda tangan Darian, dan tanda tangannya. Mata Kalea membelalak. Ia seorang arsitek. Ia terbiasa melihat detail garis dan tarikan tinta. Tanda tangan itu sangat mirip, hampir identik, tapi ia tahu pasti, ia tidak pernah menandatanganinya. Ada sedikit keraguan di lengkungan huruf K yang tidak pernah ia lakukan. "Ini palsu," desis Kalea, mengangkat kertas itu. "Saya tidak pernah menandatangani ini. Darian, kamu tanda tangan ini." Darian tidak menjawab. Ia hanya menunduk semakin dalam. "Darian," bentak Kalea. Pria itu mendongak, matanya merah dan basah. "Maafkan aku, Kal, Mama bilang ini cuma formalitas untuk pengembangan bisnis. Cuma pinjam nama sebentar." "Kamu tahu?" Kalea merasa lantai di bawahnya runtuh. "Kamu tahu ibumu memalsukan tanda tangan istri kamu sendiri, dan kamu membiarkannya." "Mama memaksaku." Darian membela diri dengan suara parau. "Mama bilang kalau tidak ditandatangani, perusahaan Papa akan bangkrut. Aku tidak punya pilihan." "Selalu ada pilihan, Darian," teriak Kalea. Rasa kecewa itu lebih menyakitkan daripada fakta bahwa mereka bangkrut. Suaminya, pelindungnya, ternyata adalah kaki tangan dari kehancurannya sendiri. Dokumen ini sah di mata hukum karena disahkan oleh notaris. Sela Jagar, seolah menikmati drama keluarga itu. Jadi, mau asli atau palsu tanda tangannya, faktanya uang sudah cair dan tidak dikembalikan. "Rumah ini sekarang milik kami." Kalea menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia bukan hanya kehilangan rumah. Ia kehilangan kepercayaannya pada 2 orang terdekatnya dalam 1 malam. Kalea melempar dokumen itu kembali ke meja. Ia berdiri, berjalan mendekati Ratna yang masih terlihat tidak merasa bersalah. "Ma," panggil Kalea pelan namun penuh penekanan. "Katakan yang sebenarnya. Apalagi yang Mama gadaikan?" Ratna merapikan letak selendang sutranya. "Jangan menatap Mama seperti itu, Kalea. Kau harusnya berterima kasih. Selama 5 tahun ini kau hidup seperti putri raja di rumah ini. Kau makan makanan terbaik, memakai baju desainer, naik mobil mewah. Itu semua uang siapa? Uang keluarga Hanggara."
Uang yang Mama pertaruhkan di meja judi, balas Kalea tajam. Saya bekerja, Ma. Firma interior saya menghasilkan uang. Saya tidak pernah minta uang Mama untuk kebutuhan pribadi saya. Recehan. Ratna tertawa menghina. Gajimu itu cuma cukup buat beli bensin mobil-mobil kita. Asal kau tahu, perusahaan peninggalan suami saya itu sudah rugi sejak 2 tahun lalu. Kosong. Saya harus memutar otak agar kita tetap dipandang orang. Agar Darian tetap dihormati sebagai direktur. Dengan cara menipu. Dengan cara bertahan hidup. Ratna akhirnya berdiri, wajahnya merah padam. Dunia kita itu kejam, Kalea. Kalau kau tidak terlihat kaya, kau akan diinjak. Saya melakukan ini demi martabat keluarga kita. Saya mengambil risiko. Dan ya, kadang investasi itu gagal. Tapi kalau kau tidak pelit dan mau menyerahkan tabunganmu kemarin, mungkin bunganya bisa tertutup. Kalea ternganga tak percaya. Logika wanita tua ini sudah terpelintir parah. Ratna menyalahkannya karena tidak menyerahkan tabungan pribadinya untuk menutup lubang hutang judi. Jadi ini salahku? Tanya Kalea lirih, tertawa getir. Mama yang memalsukan tanda tanganku, Mama yang menghabiskan 50 miliar, dan sekarang Mama menyalahkanku. Kalau kau istri yang baik, kau akan mendukung suamimu dan ibunya, bukan menghakimi, seru Ratna. Ia menoleh pada Darian. Darian, bicaralah. Beritahu istrimu sopan santun pada orang tua. Darian, yang masih duduk di pojok, menatap ibunya, lalu menatap Kalea. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Kebiasaan lamanya muncul kembali. Saat ibunya marah, ia menjadi bisu. Lihat suamimu, kata Kalea dingin, menunjuk Darian. Dia hancur karena Mama. Dan sekarang Mama menghancurkan atap di atas kepala kita. Kalea berbalik menatap Jagar. Pak Jagar, beri kami waktu sampai besok pagi untuk berkemas. Kalea, jangan berani-berani kau mengusirku dari rumahku sendiri, teriak Ratna. Ini bukan rumah Mama lagi, potong Kalea tajam, matanya menyala. Mulai detik ini, saya tidak akan membiarkan Mama mengatur hidup saya lagi. Pak Jagar, silakan segel ruangan-ruangan lain. Kami hanya butuh kamar tidur untuk malam ini. Jagar mengangguk pelan, ada sedikit rasa hormat yang tumbuh di matanya melihat ketegaran wanita itu. Baik. Pukul 8 pagi besok, tempat ini harus kosong. Tim saya akan berjaga di ruang tamu. Ratna terduduk kembali di sofa, kali ini benar-benar lemas. Bukan karena takut pada Jagar, tapi karena untuk pertama kalinya seumur hidup, Kalea, menantu yang ia anggap lemah dan penurut, berani melawannya. Malam itu, Villa Emerald terasa seperti makam raksasa. Listrik di area taman dan kolam renang sudah dipadamkan untuk menghemat biaya, menyisakan kegelapan yang mencekam di luar jendela kamar. Di dalam kamar tidur utama, Kalea mengeluarkan 2 koper besar. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering. Ia bergerak mekanis, memasukkan pakaian-pakaian praktis, celana jeans, kemeja kerja, pakaian dalam. Gaun-gaun pesta yang memenuhi walk-in closet ia biarkan tergantung. Ia tahu, di tempat tujuan mereka nanti, gaun sutra tidak akan ada gunanya. Darian duduk di tepi ranjang, memegang bingkai foto pernikahan mereka. Kal, panggilnya lirih. Kita mau kemana? Ke rumah susun di pinggiran kota, jawab Kalea tanpa menoleh. Aku punya kenalan klien yang menyewakan unitnya dengan harga murah. Itu satu-satunya yang bisa kita bayar dengan sisa uang tunai di dompetku sekarang. Rumah susun? Darian tampak ngeri. Tapi, Mama tidak akan mau tinggal di sana. AC-nya bagaimana? Keamanannya? Kalea membanting tumpukan baju ke dalam koper, membuat Darian tersentak. Darian, sadarlah. Kalea berbalik, menatap suaminya dengan nanar. Aset kita dibekukan. Rekening kita diblokir karena kita penjamin hutang itu. Mobilmu sudah diambil. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita gelandangan. Darian menunduk. Maafkan aku sungguh tidak bermaksud. Berhenti minta maaf dan mulai berkemas. Potong Kalea. Dan beritahu ibumu, dia hanya boleh bawa 2 koper. Tidak ada lukisan,
tidak ada vas bunga kristal. Hanya baju dan obat-obatan. Kalea berjalan ke meja rias, mengambil kotak perhiasannya. Ia membuka kotak itu. Isinya kosong. Darahnya berdesir. Cincin berlian peninggalan neneknya, kalung emas pemberian ibunya sendiri, semuanya hilang. Darian. Suara Kalea bergetar. Di mana perhiasanku? Darian tidak berani menatapnya. Mama meminjamnya minggu lalu. Katanya untuk dilaundi, tapi... Dijual? Tebak Kalea. Darian mengangguk pelan. Kalea menutup mata, merasakan sakit yang menusuk di dada. Itu bukan sekadar harta. Itu kenangan dari orang tuanya yang sudah tiada. Ratna Widuri telah mengambil segalanya. Masa lalunya, masa kininya, dan masa depannya. Cukup, bisik Kalea. Ia menutup koper dengan kasar, menarik resletingnya hingga berbunyi nyaring. Malam itu, Kalea tidak tidur di ranjang empuk king size itu. Ia tidur di sofa panjang di dekat jendela, memunggungi suaminya. Di luar, hujan mulai turun, membasahi taman yang gelap. Kalea menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Wajah wanita di pantulan itu terlihat lelah, tapi matanya tidak lagi sayu. Ada api kecil yang mulai menyala di sana. Api kemarahan yang akan menjadi bahan bakarnya untuk bertahan hidup. Besok pagi, topeng kehidupan mewah mereka akan benar-benar lepas. Dan Kalea bersumpah, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur bersama reruntuhan keserakahan mertuanya. Ia akan bangkit, meski harus merangkak dari lumpur. Bunyi klakson angkot dan teriakan pedagang kaki lima menjadi alarm bangun tidur Kalea pagi itu, sebuah kontras yang menyakitkan dari kicauan burung dan desau angin Bukit Dago yang biasa menyapanya. Kalea membuka mata, menatap langit-langit beton yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, meninggalkan bercak jamur kehijauan yang lembab. Punggungnya nyeri. Sofa bed busa tipis yang ia beli dadakan kemarin sore sama, sekali tidak mampu menopang tubuhnya dengan layak. Mereka kini tinggal di rumah susun blok C, lantai 4. Tanpa lift. Sebuah unit seluas 36 meter persegi di pinggiran Jakarta Timur, jauh dari pusat kota tempat Kalea biasa beraktivitas. Hanya ini yang bisa disewa Kalea dengan sisa uang tunai di dompetnya, 3 juta rupiah untuk sewa bulan pertama, tanpa deposit. Sisanya ia gunakan untuk membeli kasur lipat, kompor portabel, dan peralatan mandi seadanya. Airnya mati lagi. Teriakan Ratna Widuri dari kamar mandi sempit itu mengoyak pagi. Kalea menghela napas, bangkit dari sofa, dan melangkah gontai menuju sumber suara. Pintu kamar mandi yang terbuat dari PVC murahan itu terbuka kasar. Ratna berdiri di sana, masih mengenakan piyama sutra yang kini tampak konyol di tengah keramik lantai kamar mandi yang retak-retak. Kalea, bagaimana Mama bisa mandi kalau airnya cuma menetes seperti kencing bayi begini? Protes Ratna, menunjuk keran plastik yang hanya mengeluarkan air keruh kecoklatan. Pompa air rusun memang sering bermasalah kalau pagi, Ma. Semua orang berebut air, jawab Kalea datar sambil mengambil ember plastik di sudut. Kita harus tampung air mulai jam 2 pagi. Semalam aku sudah tampung 1 ember penuh. Gunakan itu. Dan hemat, jangan boros seperti di villa. Kau menyuruhku mandi pakai gayung? Seperti pembantu? Ratna melotot tak percaya. Darian, lihat istrimu ini. Dia sengaja menyiksaku. Darian muncul dari kamar tidur utama, satu-satunya kamar di unit itu yang mereka berikan pada Ratna. Darian tidur di lantai beralaskan karpet tipis di sebelah sofa Kalea semalam. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Ma, sudahlah. Kita tidak punya pilihan, gumam Darian lemah. Kau. Ratna menuding Darian. Kau direktur, Darian. Lakukan sesuatu. Panggil tukang ledeng, pasang tangki air, pasang AC. Udara di sini panas, bau selokan, Mama tidak bisa napas. Kalea menatap Darian, menantikan reaksi suaminya. Namun seperti biasa, Darian hanya menunduk, menghindari konfrontasi. Darian tidak bisa melakukan itu. Ma, sela Kalea dingin. Ia berjalan ke dapur sempit yang menyatu dengan ruang tamu, menyalakan kompor portabel untuk menjerang air. Karena Darian tidak punya uang. Dan ngomong-ngomong soal uang, Darian, aku butuh bicara soal gaji bulan ini. Darian tersentak,
wajahnya memucat. Kalea mematikan kompor yang baru saja menyala. Ia berbalik sepenuhnya menghadap suaminya. Hari ini tanggal 25. Gajimu seharusnya masuk kemarin. Aku cek mutasi rekening operasional kita yang masih aktif. Saldonya 0. Kemana uangnya? Suasana hening seketika. Bahkan Ratna berhenti mengeluh, telinganya menajam mendengar kata, uang. Itu, Anu. Darian tergagap, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Jangan bilang kau transfer ke Mama lagi. Kalea menatap tajam. Bukan ke Mama. Darian menggeleng cepat. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Gajiku dipotong otomatis oleh kantor. Dipotong? Potongan apa? Pajak tidak sebesar itu, desak Kalea. Potongan kasbon perusahaan dan koperasi. Suara Darian mengecil menjadi cicitan. Mama memintaku mengambil pinjaman karyawan lunak atas namaku 6 bulan lalu. Limit maksimal 300 juta rupiah. Cicilannya memotong 90% gajiku setiap bulan selama 5 tahun ke depan. Kalea merasa lututnya lemas. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja dapur agar tidak ambruk. 300 juta? MA. Kalea menoleh pada Ratna dengan tatapan tak percaya. Mama mengambil pinjaman karyawan atas nama Darian juga? Selain menggadaikan rumah, kemana uang 300 juta itu? Ratna mendengus, memalingkan wajah sambil menyisir rambutnya yang kusut dengan jari. Itu untuk biaya operasional pesta-pesta kita, Kalea. Kau pikir catering mewah, dekorasi bunga impor, dan sumbangan sosialita itu gratis? Mama harus menjaga citra Darian sebagai direktur. Kalau direktur kelihatan miskin, klien tidak akan percaya. Citra? Kalea tertawa getir, tawa yang terdengar menakutkan di ruang sempit itu. Demi citra semu itu, sekarang kita makan pun susah? Darian, kau sadar tidak? Kita tidak punya pemasukan. Gajiku sebagai freelance arsitek tidak menentu, dan sekarang namaku hancur karena berita pengusiran itu. Kau kan pintar, Kalea. Cari proyek lagi, ujar Ratna enteng, seolah itu masalah sepele. Jangan manja. Dulu kau bilang wanita mandiri. Kalea menatap ibu mertuanya dengan tatapan baru. Ini bukan sekadar keegoisan. Ini adalah penyakit jiwa. Ratna Widuri tidak memiliki konsep realitas. Di kepalanya, dunia masih berputar di sekelilingnya, dan orang lain hanyalah alat untuk melayani fantasinya. Baik, kata Kalea, suaranya tenang namun mematikan. Ia mengambil tas kerjanya. Aku akan pergi kerja. Tapi ingat ini, MA, Darian. Beras di wadah itu cuma cukup untuk 2 hari. Kalau kalian lapar, cari makan sendiri. Aku tidak akan membelikan makanan dari uang sisa transportku. Kalea melangkah keluar, membanting pintu besi rusun hingga berdentang keras, meninggalkan Darian yang terpaku dan Ratna yang mulai memaki-maki tentang menantu durhaka. Sore itu, Kalea pulang dengan tubuh remuk redam. Ia menghabiskan seharian berkeliling dari satu lokasi proyek ke lokasi lain, mencoba meyakinkan klien lamanya bahwa ia masih profesional meski sedang dirundung skandal. Sebagian besar menolak bertemu, termakan gosip bahwa Kalea terlibat penggelapan dana mertuanya. Hanya satu klien kecil yang masih mau memberinya pekerjaan merenovasi dapur sederhana. Saat Kalea membuka pintu rusun, ia disambut keheningan. Ratna sedang tidur di kamar, atau pura-pura tidur, sementara Darian duduk di lantai balkon sempit, menatap jemuran tetangga. Kalea meletakkan tasnya, lalu melihat laptop Darian yang terbuka di atas meja lipat. Layarnya masih menyala, menampilkan kotak masuk email. Kalea sebenarnya bukan tipe istri yang suka memeriksa privasi suami, tapi keadaan darurat mengubah segalanya. Ia mendekat. Jarinya bergerak di atas trackpad. Isi email itu membuat darahnya mendidih. Itu adalah korespondensi antara Darian dan pihak bank pemberi kredit, kreditur yang menyewa Jagar. Tanggal email itu, 6 bulan yang lalu. Subjek, Persetujuan Penjaminan Aset SHM nomor 1022, Villa Emerald. Di sana, tertulis jelas balasan dari akun Darian. Baik, dokumen sudah saya review. Ibu saya akan membawa hard copy yang sudah ditandatangani besok.
Mohon diproses secepatnya agar dana bisa cair ke rekening Ibu Ratna. Kalea membeku. Selama ini Darian mengaku bahwa ia dipaksa tanda tangan di detik terakhir. Bahwa ia tidak tahu-menahu soal pemalsuan tanda tangan Kalea. Tapi email ini membuktikan sebaliknya. Darian tahu prosesnya sejak awal. Darian bahkan yang berkoordinasi dengan bank agar dana itu cair langsung ke rekening Ratna, melangkahi prosedur standar yang seharusnya masuk ke rekening bersama. Darian, panggil Kalea. Suaranya tidak keras, tapi mengandung getaran yang membuat Darian di balkon menoleh cepat. Kalea memutar laptop itu menghadap suaminya. Wajah Darian yang tadinya sendu berubah menjadi horor. Ia buru-buru bangkit, hampir tersandung kakinya sendiri. Kal, itu, aku bisa jelaskan. Kau tahu, bisik Kalea. Air mata yang ia tahan sejak pengusiran kemarin akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pengkhianatan murni. Kau tahu sejak awal. Kau tahu ibumu memalsukan tanda tanganku. Kau bahkan memfasilitasinya. Aku takut, Kal. Darian menangis, bersimpuh di kaki Kalea. Ia memeluk kaki istrinya erat-erat. Mama mengancam akan bunuh diri kalau aku tidak bantu. Mama bilang dia terjerat hutang rentenir, dia butuh dana bank untuk menutupnya. Aku panik. Aku tidak mau mama mati. Kalea menendang pelan kaki Darian agar melepaskannya. Ia mundur selangkah, menatap pria itu dengan jijik. Jadi kau korbankan aku? Tanya Kalea lirih. Kau korbankan masa depan kita, rumah kita, nama baikku, demi menyelamatkan ibumu dari kesalahannya sendiri? Kau tahu itu pidana. Darian, kau membiarkan istrimu berpotensi di penjara karena tanda tangan palsu itu. Aku pikir mama akan bayar. Mama janji investasi nikel itu akan untung besar dalam 2 bulan. Darian meraung pelan. Aku bodoh. Kal, aku bodoh. Kau bukan bodoh, Darian. Kau pengecut, kata Kalea dingin. Kau bukan suamiku. Kau cuma anak kecil yang terperangkap dalam tubuh pria dewasa. Kalea mengambil bantal dan selimutnya dari sofa. Mau kemana, Kal? Tanya Darian panik. Aku tidur di balkon. Jangan berani-berani menyentuhku atau bicara padaku malam ini. Aku jijik melihatmu. Malam itu, di balkon sempit yang menghadap pemandangan kumuh ibu kota, Kalea menyadari satu hal. Pernikahannya sudah berakhir saat email itu dikirim 6 bulan lalu. Yang tersisa sekarang hanyalah bangkai formalitas yang harus ia urus pemakamannya. 2 hari kemudian, situasi keuangan semakin kritis. Token listrik sudah berbunyi nyaring minta diisi. Beras habis. Kalea sengaja tidak pulang membawa makanan, ingin melihat sejauh mana mertua dan suaminya bertahan. Saat Kalea pulang lebih awal karena proyeknya dibatalkan sepihak, ia tidak menemukan Ratna di rumah. Darian sedang tidur meringkuk kelaparan. Kalea duduk menunggu. 1 jam kemudian, pintu terbuka. Ratna masuk dengan wajah merah padam dan napas memburu. Penampilannya berantakan. Ia menyeret koper kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan koleksi tas brandednya. Ratna membanting koper itu ke lantai, lalu menendangnya dengan frustrasi. Bajingan. Penipu semua, teriak Ratna. Kalea menaikkan alis, tidak beranjak dari duduknya. Habis dari mana, Ma? Ratna menoleh, matanya berkilat marah. Aku ke pasar baru. Ke tempat jual beli tas mewah langganan teman-temanku. Aku mau jual tas Hermes Birkin dan Chanel klasikku. Aku butuh uang tunai untuk pindah dari neraka ini ke hotel. Lalu, tanya Kalea datar. Mereka bilang tasku palsu. Ratna menjerit histeris. Mereka bilang itu KW super. Mereka menertawakanku, Kalea. Si pemilik toko bahkan mengusirku karena dikira aku penadah barang palsu. Kalea tidak bisa menahan senyum sinis di sudut bibirnya. Ironi ini terlalu sempurna. Mama beli di mana tas-tas itu? Dari Jeng Mimin, teman arisan Mama. Dia bilang dia punya koneksi orang dalam butik di Paris. Suara Ratna mulai bergetar, menyadari kebodohannya sendiri. Harganya 300 juta, aku bayar tunai. Uang hasil gadai rumah? Tebak Kalea. Ratna terdiam, bibirnya gemetar. Ia merosot duduk di lantai, di samping koper berisi tas-tas palsu itu. Aku ditipu.
Jeng Mimin menipuku. Mama bukan cuma ditipu Jeng Mimin, ujar Kalea tajam. Mama menipu diri sendiri. Mama menghabiskan harta warisan papa, menghancurkan hidup anak mama, dan mencuri aset menantu mama, hanya untuk membeli sampah plastik ini demi pamer pada orang-orang yang bahkan tidak peduli kalau mama mati besok. Diam kau. Ratna melempar tas Chanel palsu itu ke arah Kalea. Tas itu meleset dan menghantam dinding. Ini semua gara-gara kau. Kau membawa sial di keluarga ini. Sejak kau masuk, aura keberuntungan Hanggara hilang. Cukup, Ma. Darian terbangun karena keributan itu. Kau diam, bentak Ratna pada anaknya. Kalau istrimu ini becus cari uang, kita tidak perlu jual tas. Kalea berdiri. Ia memungut tas palsu itu, melihat jahitan yang memang tidak rapi jika diperhatikan teliti. Besok, kata Kalea pelan. Besok saya akan pergi menemui Jagar. Saya akan mengurus pemisahan nama saya dari hutang-hutang mama. Kau mau memenjarakan mertuamu sendiri? Tanya Ratna dengan nada mengancam. Kalau itu yang diperlukan untuk membersihkan namaku, ya, jawab Kalea tanpa keraguan. Mama sudah menjual harga diri mama demi tas palsu. Sekarang biarkan saya menyelamatkan harga diri saya yang tersisa. Keesokan harinya, Kalea tidak pergi ke proyek. Ia mendatangi alamat kartu nama yang diberikan Jagar saat pengusiran tempo hari. Kantor PT Dana Sentosa Abadi ternyata hanyalah ruko suram di kawasan pergudangan tua. Kalea masuk dengan langkah waspada. Ruangan itu penuh asap rokok dan pria-pria berwajah sangar yang sedang menghitung uang tunai. Namun saat mereka melihat Kalea, mereka menyingkir, memberi jalan. Jagar sudah menunggu di ruangannya yang berdinding kaca buram. Nyonya Kalea, sapa Jagar. Ia tidak terlihat seperti preman hari ini, lebih mirip detektif swasta yang lelah. Silakan duduk. Teh? Atau kopi sachet? Langsung saja, Pak Jagar, tolak Kalea halus. Ia duduk di kursi lipat besi di hadapan meja Jagar. Saya ingin tahu, apakah ada cara untuk membuktikan tanda tangan itu palsu dan membatalkan status saya sebagai penjamin? Jagar menyulut rokok kreteknya, menatap Kalea lekat-lekat. Tentu ada. Uji forensik tanda tangan di laboratorium kriminologi. Tapi itu butuh waktu, biaya, dan proses pengadilan yang panjang. Sementara itu, nama ibu tetap di blacklist by checking. Saya akan lakukan apapun, tegas Kalea. Saya suka semangat ibu. Jagar tersenyum tipis. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map biru, bukan merah seperti waktu itu. Tapi saya punya tawaran yang lebih cepat. Dan lebih berbahaya. Kalea mengerutkan kening. Maksud Bapak? Perusahaan saya, PT Dana Sentosa Abadi, sebenarnya hanya shell company. Kami penagih hutang, benar. Tapi klien kami yang sebenarnya, orang yang meminjamkan uang 50 miliar ke mertua ibu, bukanlah bank resmi. Saya tahu. Rentenir, kan? Lebih besar dari itu, Jagar merendahkan suaranya. Sindikat pencucian uang. Namanya, Grup Naga Hitam. Mereka menggunakan wanita-wanita sosialitas serakah seperti Bu Ratna untuk memutar uang haram mereka lewat investasi bodong, lalu menjebak mereka dengan hutang berbunga gila-gilaan untuk menyita aset bersih. Kalea terdiam, mencerna informasi itu. Masalah ini ternyata jauh lebih dalam dari sekadar judi saham. Saya sebenarnya mantan polisi, lanjut Jagar mengejutkan Kalea. Saya dipecat karena dijebak kasus suap, padahal saya sedang menyelidiki sindikat ini. Sekarang saya menyusup menjadi debt collector mereka untuk mengumpulkan bukti. Jagar menyodorkan map biru itu. Di dalam sini ada data aliran dana Bu Ratna. Ternyata tidak semua uang 50 miliar itu hilang di judi. Ada sekitar 5 miliar yang disembunyikan Ratna di rekening rahasia atas nama asistennya, Vera. Mata Kalea membelalak. Vera? Asisten pribadinya yang pendiam itu? Betul. Ratna licik, tapi tidak cukup pintar. Dia menyimpan dana darurat itu, mungkin untuk kabur kalau situasi memburuk. Tapi dia tidak bisa mengaksesnya sekarang karena Vera menghilang ketakutan. Kenapa Bapak memberitahu saya ini? Tanya Kalea curiga. Karena saya butuh bantuan ibu, kata Jagar serius. Saya tidak bisa mendekati Vera.
Dia takut pada orang-orang saya. Tapi ibu adalah korban. Vera mungkin mau bicara pada ibu. Jika ibu bisa membuat Vera menyerahkan bukti transfer itu, kita bisa menjatuhkan Ratna sekaligus membongkar sindikat naga hitam ini. Sebagai imbalannya, saya akan pastikan hutang atas nama ibu dihapus total. Kalea menatap map itu. Ini berisiko tinggi. Ia akan berhadapan dengan sindikat kriminal. Tapi ini juga satu-satunya jalan keluar untuk mendapatkan kebebasannya kembali secara utuh. Di mana Vera sekarang? Tanya Kalea mantap. Jagar tersenyum lebar. Di kampung halamannya, Cianjur. Saya siapkan mobil dan sopir untuk ibu besok. Kalea pulang ke rusun dengan tekad yang bulat. Ia tidak akan memberitahu Ratna atau Darian soal Vera. Itu kartu asnya. Tapi sebelum ia pergi ke Cianjur, ia harus menyelesaikan satu urusan domestik. Malam itu, mereka makan malam dengan menu mie instan rebus. Hanya satu bungkus dibagi 3. Suasana suram dan menyedihkan. Setelah makan, Kalea meletakkan selembar kertas di meja makan. Itu bukan surat cerai, melainkan surat perjanjian pemisahan harta pasca nikah yang ia ketik sendiri dan cetak di rental komputer depan rusun. Apa ini? Tanya Darian, menyipitkan mata membaca judul dokumen itu. Tanda tangani ini, Darian, perintah Kalea. Isinya menyatakan bahwa mulai tanggal hari ini, segala hutang piutang yang dibuat olehmu atau ibumu adalah tanggung jawab pribadi kalian, dan segala penghasilan yang aku dapatkan adalah milikku pribadi. Ini akan melindungiku dari tagihan-tagihan kalian di masa depan. Kau mau memisahkan diri? Ratna menyambar kertas itu, hendak merobeknya. Kau istri macam apa? Kalea menahan tangan Ratna dengan kuat. Cengkeramannya begitu keras, hingga Ratna meringis kesakitan. Jangan robek, Ma, desis Kalea. Atau aku akan laporkan soal tas palsu dan penipuan mama ke polisi malam ini juga. Aku punya bukti foto tas-tas itu. Ratna melepaskan kertas itu, mundur dengan wajah pucat. Kalea kembali menatap Darian. Darian, dengarkan aku. Aku akan pergi besok untuk urusan bisnis beberapa hari. Sebelum aku pergi, aku butuh kau tanda tangan ini. Kalau kau tanda tangan, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak langsung menggugat cerai minggu depan. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk melakukan hal yang benar. Lindungi istrimu, walau hanya di atas kertas. Darian menatap pulpen yang disodorkan Kalea. Tangannya gemetar. Ia melirik ibunya. Ratna menggelengkan kepala dengan mata melotot, memberikan isyarat larangan yang jelas. Darian, jangan berani-berani, ancam Ratna. Darian, lihat aku, kata Kalea lembut namun tegas. Bukan ibumu yang akan hidup bersamamu sampai tua. Ibumu sudah menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan dia menghancurkan sisanya. Suasana hening mencekam. Darian terjebak di antara dua wanita paling dominan dalam hidupnya. Keringat mengucur deras di dahinya. Napasnya sesak. Perlahan, sangat perlahan, Darian mengambil pulpen itu. Anak durhaka, pekik Ratna. Darian memejamkan mata, dan dengan tangan gemetar, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Kalea menarik kertas itu segera setelah ujung pulpen terangkat. Ia melipatnya rapi dan memasukkannya ke saku. Terima kasih, Darian, ucap Kalea datar. Tidak ada rasa haru. Hanya kelegaan administratif. Jaga dirimu baik-baik. Kalau beras habis, mungkin Mama bisa belajar cara menggadaikan egonya. Kalea masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan mulai mengepak tas kecil untuk perjalanan ke Cianjur besok. Di luar, terdengar suara tamparan keras dan tangisan Darian. Ratna sedang menghukum putranya. Kalea menyalakan keran air agar suara tangisan suaminya tersamar. Hatinya sudah membatu. Besok, ia akan berburu Vera. Besok, serangan balik dimulai. Hujan deras mengguyur perbukitan Cianjur Selatan, mengubah jalan setapak tanah liat itu menjadi kubangan lumpur yang licin. Kalea turun dari mobil Innova tua yang dipinjamkan Jagar, sepatu bootsnya langsung terbenam dalam lumpur setinggi mata kaki. Ia tidak sendirian. Seorang pria muda bernama Rian, anak buah kepercayaan Jagar, menemaninya sebagai pengawal. Rumahnya yang cat hijau lumut itu. Bu, tunjuk Rian ke arah sebuah bangunan semi permanen di ujung jalan yang sepi.
Informan kami bilang Vera tidak pernah keluar rumah sejak 2 minggu lalu. Kalea mengangguk, merapatkan jaketnya, dan melangkah menembus hujan. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pertaruhan besar. Jika Vera menolak bicara, Kalea tidak punya apa-apa untuk melawan Ratna. Kalea mengetuk pintu kayu yang lapuk itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Vera. Ini saya, Kalea, teriaknya melawan suara hujan. Saya tahu kamu di dalam. Saya tidak datang bersama polisi. Saya datang sendiri. Hening sejenak. Lalu terdengar suara slot pintu digeser perlahan. Pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah Vera yang pucat pasi, matanya liar ketakutan, dan sebuah sapu ijuk digenggam erat di tangannya sebagai senjata pertahanan. Bu Kalea, suara Vera bergetar. Pergi, Bu. Nyonya Ratna bilang kalau saya bicara, orang-orang, naga hitam, akan membakar rumah orang tua saya. Naga hitam tidak mengincarmu, Vera. Mereka mengincar uang Ratna. Kalea menahan pintu agar tidak ditutup. Dengarkan saya. Ratna sudah jatuh miskin. Dia tidak punya kuasa lagi. Tapi dia menyembunyikan 5 miliar atas namamu, kan? Mata Vera membelalak. Saya tidak ambil sepeser pun. Nyonya yang pinjam KTP saya untuk buka rekening. Saya tahu. Dan karena rekening itu atas namamu, kau yang akan dikejar pajak dan polisi sebagai pelaku pencucian uang jika sindikat itu terbongkar, tekan Kalea, menggunakan kartu psikologis. Satu-satunya cara kau selamat adalah menjadi whistleblower. Bantu saya, dan Jagar, orang yang tahu seluk-beluk hukum, akan melindungimu dalam program saksi. Vera bimbang. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya takut, Bu. Saya juga takut, Ver, ucap Kalea lembut, menurunkan nada suaranya. Rumah saya disita. Saya diusir. Tapi kalau kita diam, Ratna menang. Apa kau mau wanita jahat itu terus hidup mewah pakai namamu sementara kau ketakutan di kampung? Pertahanan Vera runtuh. Ia membuka pintu lebar-lebar, membiarkan Kalea masuk. Di ruang tamu yang sederhana, Vera membongkar ubin lantai di bawah meja makan. Dari lubang tanah di bawahnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kaleng biskuit karatan. Di dalamnya tersimpan buku tabungan, kartu ATM platinum, dan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Ini semua, Bu. Vera menyerahkan kotak itu dengan tangan gemetar. Buku hitam itu catatan setoran Nyonya Ratna ke notaris Paulus dan orang dalam sindikat investasi itu. Lengkap dengan tanggal dan nominal suapnya. Kalea membuka buku hitam itu. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan Vera yang rapi, mencatat setiap dosa keuangan Ratna Widuri. Ada transfer 500 juta ke notaris P. Ada aliran dana 5 miliar ke rekening Vera BCA, yang ditahan buku dan ATM-nya oleh Ratna, tapi untungnya Vera menyimpannya diam-diam sebelum kabur. Vera, kata Kalea, menatap gadis itu serius. Kau baru saja menyelamatkan nyawaku. Sekarang, kemasi barangmu. Kau ikut kami ke Jakarta. Rumah ini tidak aman. Kalea menggenggam buku hitam itu erat-erat. Ia kini memegang peluru. Saatnya mencari senapannya. Kalea tidak membuang waktu. Pagi hari setelah kembali dari Cianjur, ia langsung menuju kantor notaris Paulus di kawasan Jakarta Pusat. Kali ini, ia membawa Jagar bersamanya. Kantor Paulus terlihat mewah dengan interior marmer, kontras dengan sifat pemiliknya. Sekretaris mencoba menghalangi mereka, tapi Jagar hanya menatapnya tajam dan menerobos masuk ke ruangan Paulus. Paulus, pria bertubuh tambun dengan rambut klimis, terlonjak kaget saat pintu ruangannya dibanting. Siapa kalian? Keluar atau saya panggil security. Silakan panggil. Jagar duduk santai di kursi tamu, meletakkan kakinya di atas meja kaca mahal Paulus. Sekalian panggil polisi. Biar kita bahas soal pasal 263 KUHP, tentang pemalsuan dokumen dan pasal 266, tentang keterangan palsu dalam akta otentik. Wajah Paulus berubah pias. Ia mengenali Jagar. Pak Jagar, ada urusan apa ini? Saya kan hanya mengesahkan apa yang dibawa klien. Kalea maju, meletakkan fotokopi halaman buku hitam Vera di meja Paulus.
Tanggal 12 Maret. Transfer 500 juta rupiah dari Ratna Widuri ke rekening pribadi Bapak. Keterangan, pelancar akta gadai. Bapak mau menyangkal? Paulus menelan ludah, keringat dingin membasahi kerah kemejanya. Itu biaya jasa konsultasi hukum. Wajar. Biaya konsultasi 500 juta untuk akta gadai senilai 50 miliar? Itu di luar kewajaran, Pak, potong Kalea tajam. Ditambah lagi, Bapak mengesahkan tanda tangan saya tanpa kehadiran saya. CCTV di lobi gedung Bapak pada tanggal itu sudah kami cek. Saya tidak pernah datang ke sini. Kalea berbohong soal CCTV, rekaman itu pasti sudah dihapus. Tapi Paulus tidak tahu itu. Gertakan itu bekerja. Dengar, Bu Kalea, suara Paulus mulai bergetar. Ibu mertua Anda, dia sangat persuasif. Dia bilang ibu sedang sakit dan tidak bisa hadir, jadi dia bawa spesimen tanda tangan ibu. Saya hilaf. Hilaf yang mahal, sindir Jagar. Saya beri Bapak 2 pilihan, kata Kalea dingin. 1, Bapak terus menyangkal, dan bukti transfer ini saya bawa ke majelis pengawas notaris dan polisi hari ini juga. Izin Bapak dicabut, Bapak dipenjara. Pilihan kedua, tanya Paulus putus asa. Bapak buat berita acara pemeriksaan, BAP, internal sekarang juga. Buat pernyataan tertulis di atas materai bahwa akta pemberian hak tanggungan atas Villa Emerald cacat prosedur, karena tanda tangan saya dipalsukan dan Bapak menerima suap untuk meloloskannya. Jadilah saksi mahkota kami. Paulus tampak menimbang-nimbang. Karirnya di ujung tanduk. Namun menghadapi penjara, karena menutupi kejahatan orang lain jauh lebih buruk. Kalau saya buat pernyataan itu, Ibu tidak akan melaporkan saya? Kami akan pertimbangkan keringanan saat sidang nanti, jawab Jagar. Tapi kalau Bapak tidak kooperatif, saya pastikan Bapak satu sel dengan preman-preman yang pernah saya tangkap. 15 menit kemudian, Paulus mengetik surat pernyataan itu dengan tangan gemetar. Kalea mengawasinya seperti elang. Dengan surat pengakuan notaris ini, ia memiliki landasan hukum kuat untuk membatalkan hutang atas namanya. Langkah pertama berhasil. Tapi Kalea tahu, Ratna Widuri tidak akan menyerah tanpa perlawanan kotor. Kemenangan kecil di kantor notaris terasa singkat. Saat Kalea menyalakan ponselnya dalam perjalanan pulang, notifikasi beruntun membanjiri layarnya. WhatsApp, Instagram, bahkan email. Kalea membuka Instagram. Jantungnya mencelos. Sebuah akun gosip besar dengan jutaan pengikut baru saja mengunggah video. Captionnya provokatif, miris. Sosialitas senior ditelantarkan menantu di rumah susun kumuh setelah hartanya dikuasai. Video itu menampilkan Ratna Widuri yang sedang duduk di lantai rusun, mengenakan daster lusuh, yang jelas-jelas baru dibeli untuk properti syuting, menangis terseduh-seduh. Saya tidak menyangka. Isak Ratna dalam video itu, aktingnya layak dapat piala Oscar. Selama ini saya biayai hidup mereka. Tapi begitu saya jatuh sakit dan salah investasi sedikit, menantu saya, Kalea, mengusir saya. Dia ambil alih sisa uang saya, memaksa saya tinggal di tempat tanpa air bersih ini, sementara dia sibuk pergi dengan selingkuhannya. Kamera menyorot wajah Ratna yang sembab. Komentar netizen mengalir deras bak air bah putri salju. Gila tuh menantu. Gak tahu diri. Haters bersatu, spill akun IG-nya. Serbu. Dilan KW, katanya arsitek interior, pantes desainnya jelek, hatinya busuk. Bangsat, umpat Kalea pelan. Ponselnya berdering. Itu dari klien terakhirnya, Bu Siska, yang memesan renovasi dapur. Halo, Bu Siska? Mbak Kalea, maaf sekali. Proyeknya kita batalkan ya, suara Bu Siska terdengar dingin. Tapi Bu, material sudah dipesan. Saya tidak mau rumah saya dikerjakan orang bermasalah. Saya takut uang saya dibawa lari seperti uang mertua kamu. Jangan hubungi saya lagi. Sambungan diputus. Kalea menatap layar ponsel yang gelap. Ratna benar-benar ingin menghancurkannya. Mertuanya itu menggunakan senjata terakhir para narsistik, playing victim untuk membunuh karakter lawannya. Mobil berhenti di depan rusun. Kalea turun dengan amarah yang membara. Ia menaiki tangga 4 lantai itu setengah berlari. Ia mendobrak pintu unit. Di dalam,
Ratna sedang duduk santai makan gorengan sambil tersenyum melihat ponselnya. Darian tidak terlihat. Puas, Ma, teriak Kalea. Puas Mama memfitnah saya di media sosial? Ratna meletakkan pisang gorengnya dengan anggun. Loh, Mama kan cuma curhat. Salah sendiri kau pergi berhari-hari dengan laki-laki lain. Siapa namanya? Jagar? Itu preman kan? Saya pergi mengurus kekacauan yang Mama buat. Siapa yang percaya? Ratna berdiri, menatap Kalea dengan tatapan meremehkan. Di mata dunia sekarang, kau adalah menantu durhaka dan aku adalah ibu tua yang teraniaya. Karirmu tamat, Kalea. Tidak ada yang akan mempekerjakanmu. Jadi, lebih baik kau minta maaf, sujud di kakiku, dan serahkan sisa uang yang kau punya untuk kita sewa apartemen yang layak. Kalea mengepalkan tangannya hingga kuku menancap di telapak. Ia ingin sekali menampar wajah tua itu, tapi ia tahu itu yang Ratna inginkan. Kekerasan fisik hanya akan memvalidasi cerita Ratna. Mama pikir Mama menang, desis Kalea, suaranya bergetar menahan emosi. Tapi Mama lupa satu hal. Kebohongan yang dibangun di atas panggung akan hancur saat lampunya dimatikan. Kalea masuk ke kamar mandi, membanting pintu, dan menyalakan keran air. Di bawah guyuran air dingin, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena frustrasi. Ia butuh lebih dari sekadar bukti hukum. Ia butuh pengakuan langsung dari mulut iblis itu. Darian tidak ada di rumah saat pertengkaran itu terjadi, karena ia sedang di warnet seberang rusun, mencari lowongan kerja apa saja. Namun, ia melihat video ibunya yang viral itu di layar komputer warnet. Ia membaca ribuan komentar yang menghina istrinya dengan kata-kata binatang. Hatinya sakit. Ia tahu persis Kalea adalah korban. Kalea yang bekerja siang malam. Kalea yang menampung air jam 2 pagi. Kalea yang tidak pernah minta uang sepeser pun. Dan ibunya yang menjudikan warisan ayah, kini menghancurkan nama baik istri yang setia mendampinginya. Darian pulang ke rusun dengan langkah berat. Saat ia masuk, ia melihat Kalea tertidur di sofa dengan mata bengkak, memeluk tas kerjanya seolah itu pelampung di tengah lautan. Ratna sedang di dapur, bersenandung pelan sambil menyeduh kopi. Darian, kau sudah pulang? Sapa Ratna ceria. Lihat nih, ada donasi masuk dari followers Mama. 5 juta. Lumayan kan? Besok kita bisa makan enak. Darian menatap ibunya dengan tatapan asing. Itu uang haram, Ma. Hasil fitnah. Ratna meletakkan cangkirnya kasar. Jaga mulutmu. Mama melakukan ini untuk kita. Istrimu itu sudah tidak berguna, jadi kita harus cari cara lain untuk bertahan hidup. Netizen itu bodoh, Darian. Mereka suka drama. Kita kasih drama, mereka kasih uang. Cukup, Ma, suara Darian rendah, tapi tegas. Apanya yang cukup? Kau mau membela dia lagi? Ratna berkacak pinggang. Ingat Darian, kau itu anakku. Darah dagingku. Kau harus berbakti. Berbakti bukan berarti menjadi budak kejahatan Mama, teriak Darian. Suaranya menggelegar di ruang sempit itu, membangunkan Kalea yang langsung terlonjak duduk. Ratna terkejut. Seumur hidup, Darian tidak pernah meninggikan suara padanya. Mama memalsukan tanda tangan Kalea. Mama menyuap notaris. Mama memaksaku mengambil hutang kantor. Dan sekarang Mama menghancurkan karir Kalea demi donasi recehan. Darian melangkah maju, air mata kemarahan mengalir di pipinya. Mama bukan ibu. Mama monster. Berani kau? Tangan Ratna melayang hendak menampar Darian. Darian menangkap pergelangan tangan ibunya di udara. Cengkeramannya kuat. Jangan pernah pukul aku lagi, desis Darian. Ia melepaskan tangan ibunya dengan kasar. Aku sudah muak. Aku sudah lelah jadi pengecut. Oh, jadi kau mau jadi pahlawan kesiangan? Tantang Ratna, wajahnya merah padam karena murka. Kau pikir kau siapa tanpa aku? Kau cuma direktur boneka. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang memalsukan dokumen itu karena kau terlalu lembek untuk mengambil keputusan bisnis. Kalau bukan karena tanda tangan palsu itu, kita sudah jadi gembel 6 bulan lalu. Darian diam. Ia melirik saku celananya.
Ponselnya menyala dengan mode voice recorder aktif sejak ia masuk pintu. Katakan lagi, MA, pancing Darian pelan. Katakan bahwa Mama yang memalsukan tanda tangan itu tanpa sepengetahuan Kalea. Ya, aku yang melakukannya, teriak Ratna lantang, egonya tersulut. Aku yang meniru tanda tangan istri bodohmu itu. Aku yang bayar Paulus. Dan kau tahu itu. Jadi jangan sok suci. Hening. Darian mengeluarkan ponselnya, menekan tombol stop. Wajah Ratna berubah pias saat menyadari apa yang baru saja terjadi. Apa-apa itu? Bukti, kata Darian. Ia berjalan menuju Kalea, menyerahkan ponsel itu. Kal, ini rekaman pengakuannya. Pakai ini untuk memenjarakannya. Kalea menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia menatap suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia melihat sosok laki-laki sejati di sana. Terlambat, memang. Tapi setidaknya Darian memilih untuk mengakhiri siklus ini dengan benar. Ratna terduduk di lantai, kali ini bukan akting. Kakinya benar-benar lemas. Ia baru saja menggali kuburannya sendiri karena arogansi. 3 hari kemudian, Kalea tidak langsung melaporkan rekaman itu ke polisi. Ia butuh satu langkah terakhir untuk memastikan tidak ada celah bagi Ratna untuk lolos, sekaligus menjebak sindikat yang lebih besar sesuai janjinya pada Jagar. Kalea mengubah sikapnya 180 derajat. Ia bersikap manis pada Ratna, meminta maaf, dan mengatakan bahwa ia berhasil mendapatkan proyek besar yang bisa melunasi sebagian hutang. MA, aku minta maaf soal kemarin. Kita semua stres, ujar Kalea pagi itu. Nanti malam, aku mau ajak Mama dan Darian makan malam. Ada investor yang mau membeli sisa tanah kita di kampung dengan harga tinggi. Tapi Mama harus ikut tanda tangan. Ratna, yang serakah dan mengira Darian sudah menghapus rekaman itu, karena Darian berpura-pura menyesal dan memohon ampun padanya semalaman, termakan umpan itu. Uang selalu menjadi kelemahan terbesarnya. Malam itu, mereka tiba di sebuah restoran private dining di Jakarta Selatan. Ruangannya tertutup, eksklusif, dan kedap suara. Ratna masuk dengan gaun terbaiknya, yang sebenarnya sudah sobek sedikit di bagian ketiak tapi ditutupi selendang. Ia tersenyum lebar melihat hidangan mewah di meja. Nah, begini dong, Kalea. Kalau kau pintar cari uang, Mama juga sayang. Puji Ratna sambil menuangkan air ke gelasnya. Mana investornya? Investornya sedang di jalan, jawab Kalea tenang. Ia duduk di seberang Ratna. Darian duduk di samping Kalea, wajahnya tegang. MA, Kalea membuka pembicaraan. Sebelum investor datang, kita harus luruskan soal pembagian hasil penjualan tanah ini. Aku mau 50% masuk rekeningku untuk ganti rugi nama baik. Enak saja, tolak Ratna. Semua masuk rekening Mama dulu. Nanti Mama yang bagi. Seperti uang 5 miliar di rekening Vera, tembak Kalea. Gerakan tangan Ratna terhenti. Garpu di tangannya berdenting pelan menyentuh piring. Apa maksudmu? Kalea meletakkan buku hitam kecil milik Vera di atas meja putar, lalu memutarnya perlahan hingga berhenti tepat di hadapan Ratna. Wajah Ratna memucat seputih kertas. Ia mengenali buku itu. Dari mana kau dapat ini? Bisik Ratna. Vera ada di tempat aman. Notaris Paulus juga sudah membuat pengakuan tertulis. Kalea mengeluarkan salinan surat Paulus. Dan Darian. Darian sudah merekam pengakuan Mama 3 hari lalu. Ratna menatap Darian dengan tatapan membunuh. Kau mengkhianatiku? Mama yang mengkhianati kami, jawab Darian pelan tanpa menunduk. Jadi, makan malam ini jebakan? Ratna tertawa sumbang, matanya liar mencari jalan keluar. Ia berdiri hendak kabur. Namun pintu ruangan terbuka. Bukan pelayan yang masuk, melainkan Jagar Wibowo bersama 2 orang penyidik kepolisian berseragam lengkap. Selamat malam, Bu Ratna, sapa Jagar ramah sambil menunjukkan lencana kepolisian mitranya. Makan malamnya ditunda dulu ya. Ada pertanyaan di Polda yang harus Ibu jawab mengenai pemalsuan dokumen, penipuan, dan keterlibatan dalam sindikat pencucian uang naga hitam. Ratna mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Tidak, ini tidak mungkin. Saya Ratna Widuri. Kalian tidak tahu siapa teman-teman saya?
Teman-teman ibu di grup arisan sudah kami periksa. Mereka juga korban penipuan tas palsu ibu. Jadi saya rasa, tidak ada yang mau menolong ibu kali ini, ujar Kalea, berdiri perlahan. Kalea menatap mertuanya untuk terakhir kali sebagai korban. Kini, ia adalah eksekutor. Silakan bawa dia, Pak, kata Kalea pada polisi. Ratna menjerit histeris saat borgol besi dingin mengunci pergelangan tangannya, menggantikan gelang emas imitasi yang ia banggakan. Teriakan dan makiannya menggema saat ia diseret keluar restoran, menjadi tontonan pengunjung lain. Tapi kali ini, tidak ada kamera live Instagram yang bisa menyelamatkannya. Topeng emas itu hancur berkeping-keping. Kalea kembali duduk di kursi, menghela napas panjang yang terasa sangat melegakan. Darian memegang tangan Kalea di bawah meja. Terima kasih, Kal, bisik Darian. Kalea menarik tangannya perlahan dari genggaman suaminya. Ia menatap Darian dengan tatapan kosong. Jangan berterima kasih dulu, Darian. Urusan kita belum selesai. Lampu neon di ruang interogasi Polda Metro Jaya berdengung rendah, menciptakan atmosfer dingin yang menusuk tulang. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ratna Widuri duduk di kursi besi yang dipaku ke lantai. Wajahnya kusam tanpa riasan, menampakkan kerutan-kerutan tua yang selama ini disembunyikan di balik lapisan bedak mahal dan filler. Di seberang meja kaca satu arah, Kalea berdiri melipat tangan, didampingi Jagar dan seorang pengacara publik senior, Pak Burhan. Mereka mengamati proses pemeriksaan lewat kaca cermin. Dia masih menyangkal? Tanya Kalea datar. Tentu saja, jawab Jagar sambil menyesap kopi hitam dari gelas kertas. Narsistik seperti dia tidak akan pernah mengaku salah sampai palu hakim diketuk. Dia bersikeras bahwa tanda tangan ibu asli, dan Vera yang memanipulasi data keuangannya. Di dalam ruangan, penyidik membanting tumpukan berkas ke meja, membuat Ratna terlonjak. Ibu Ratna, kami sudah punya pengakuan notaris Paulus. Kami punya buku catatan Vera. Kami punya rekaman suara Anda sendiri. Masih mau bilang ini konspirasi? Tanya penyidik dengan nada tinggi. Itu fitnah. Ratna berteriak, suaranya parau. Menantu saya itu ular. Dia bekerja sama dengan preman untuk menjebak saya. Saya ini korban. Mana anak saya? Mana Darian? Dia pasti akan membela ibunya. Kalea memejamkan mata sejenak. Darian tidak ada di sini. Suaminya sedang duduk di lobi, menunduk memandangi lantai keramik, hancur oleh rasa bersalah dan kebingungan. Tiba-tiba, pintu ruangan observasi terbuka. Seorang petugas masuk membawa tablet. Bu Kalea, situasi di media sosial berbalik arah, lapor petugas itu. Akun gosip yang memviralkan video ibu mertua Anda baru saja merilis klarifikasi. Ternyata admin akun itu disuap oleh Ratna menggunakan uang hasil gadai. Netizen mulai membongkar gaya hidup palsu Ratna. Foto tas-tas KW-nya viral. Kalea melihat layar tablet itu. Komentar-komentar pedas kini menyerang Ratna detektif netizen. Fix, ini sih playing victim level dewa. Kasian menantunya. Anti pencitraan, gue kenal toko di Pasar Baru tempat dia beli tas palsu itu. Keadilan digital bekerja lebih cepat dari hukum pidana. Gumam Pak Burhan. Ini bagus untuk citra Ibu Kalea. Klien-klien yang membatalkan kontrak mungkin akan kembali. Saya tidak peduli soal citra lagi, Pak, potong Kalea. Saya hanya ingin nama saya bersih dari daftar hitam bank. Kapan proses pembatalan hutang bisa dilakukan? Segera setelah status tersangka Ratna ditetapkan resmi pagi ini, jawab Jagar. Dengan bukti pemalsuan dokumen yang kuat, pihak bank kreditur wajib melepaskan status ibu sebagai penjamin, Avalis. Hutang 50 miliar itu akan sepenuhnya menjadi beban Ratna pribadi. Kalea menghela napas lega. Beban ribuan ton yang menindih dadanya perlahan terangkat. Ia menatap sosok Ratna di balik kaca sekali lagi. Wanita itu kini menangis. Bukan akting, tapi tangisan ketakutan murni karena menyadari ia sendirian. Kalea keluar dari ruangan observasi menuju lobi. Darian langsung berdiri saat melihat istrinya. Kal, bagaimana Mama? Tanya Darian cemas. Mama kamu akan ditahan mulai pagi ini. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, jawab Kalea tanpa emosi. Pulanglah ke rusun, Darian. Ambil barang-barangmu.
Jagar sudah menyiapkan rumah aman sementara untukku. Kita tidak akan tinggal bersama dulu. Kal, tolong. Darian mencoba meraih tangan Kalea, tapi Kalea mundur selangkah. Jangan, Darian. Aku butuh ruang. Kau harus belajar hidup tanpa ketiak ibumu, dan aku harus belajar bernapas tanpa racun keluarga ini. Kalea berjalan keluar gedung Polda, menyongsong fajar Jakarta yang abu-abu. Ia lelah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa udara pagi itu miliknya sendiri. 3 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi awak media. Kasus, sosialita palsu, ini menjadi headline nasional. Bukan hanya karena nominal penipuannya, tapi karena drama keluarganya yang terekspos telanjang. Kalea duduk di kursi saksi pelapor. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam, rambutnya diikat rapi. Ia tampak tenang, kontras dengan Ratna yang duduk di kursi terdakwa dengan kursi roda, taktik klasik untuk memancing simpati hakim. Ratna terus memegangi dadanya, seolah-olah jantungnya akan berhenti kapan saja. Jaksa Penuntut Umum, JPU, memanggil saksi ahli forensik grafologi, ahli tulisan tangan. Saudara ahli, tanya jaksa sambil menayangkan slide proyektor berisi perbandingan tanda tangan Kalea asli dan yang ada di dokumen gadai. Bisa jelaskan temuan saudara? Tanda tangan di dokumen gadai ini memiliki tekanan tinta yang ragu-ragu di bagian lengkungan akhir, jelas sang ahli sambil menunjuk layar. Ini disebut tremor of forgery. Penulis berusaha meniru tarikan garis orang lain secara sadar, sehingga kehilangan spontanitas. Kesimpulannya, non-identik. Ini palsu. Ketukan palu hakim menenangkan riuh pengunjung. Giliran notaris Paulus bersaksi. Pria itu sudah menjadi tersangka di berkas terpisah, dan ia tidak berniat melindungi Ratna lagi. Terdakwa Ratna datang ke kantor saya membawa koper berisi uang tunai 500 juta rupiah. Paulus memberi kesaksian dengan suara bergetar. Dia meminta saya menutup mata soal ketidakhadiran Kalea Zaina. Dia bilang, menantu saya bodoh, dia tidak akan tahu. Saya tergiur, Yang Mulia. Ratna mendadak menjerit dari kursi rodanya. Bohong. Kau yang menawarkannya, Paulus. Kau notaris lintah darat. Harap terdakwa tenang, bentak hakim ketua. Puncak drama terjadi saat Vera dihadirkan. Ratna menatap mantan asistennya dengan tatapan membunuh. Vera, yang selama ini pendiam, kini bicara lantang di bawah sumpah. Saya diperintahkan mencatat semua pengeluaran suap Nyonya Ratna di buku hitam ini, ujar Vera sambil memegang barang bukti. Dan uang 5 miliar di rekening saya itu adalah dana hasil pencucian uang dari sindikat naga hitam yang dititipkan Nyonya. Nyonya bilang, kalau investasi bodongnya meledak, dia akan kabur ke luar negeri pakai uang itu dan meninggalkan Pak Darian serta Bu Kalea menanggung hutang. Pernyataan Vera membuat seisi ruang sidang terkesiap. Darian, yang duduk di bangku pengunjung paling belakang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Fakta bahwa ibunya berniat membuangnya sebagai tumbal adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kasih sayangnya. Tiba-tiba, Ratna kejang-kejang di kursi rodanya. Matanya terbalik, mulutnya berbusa. Mama, teriak Darian, nalurinya sebagai anak tetap muncul. Ia berlari ke depan. Hakim mengetuk palu. Skors sidang. Panggil medis. Kalea tetap duduk tenang di kursinya. Ia melihat Jagar yang berdiri di dekat pintu samping memberikan kode. Jagar tersenyum miring dan menggelengkan kepala. Dokter pengadilan masuk dan memeriksa Ratna dengan cepat. Ia mengeluarkan kapas berbau amonia dan menyodorkannya ke hidung Ratna. Ratna tersentak bangun seketika, refleks menepis tangan dokter. Tidak ada serangan jantung, Yang Mulia, lapor dokter tegas. Terdakwa hanya menahan napas dan menggunakan sabun batang kecil di mulut untuk membuat busa. Ini simulasi. Sorakan, menggema di ruang sidang. Hakim mengetuk palu dengan keras. Wajahnya merah menahan amarah karena pengadilan dipermainkan. Terdakwa Ratna Widuri, tindakan Anda barusan memberatkan posisi Anda. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Kalea menatap mertuanya yang kini diseret kembali duduk tegak oleh petugas. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi akting. Yang tersisa hanya seorang wanita tua yang menyedihkan,
yang keserakahannya telah melahap habis keluarganya sendiri. Vonis dijatuhkan 2 minggu kemudian. Ratna Widuri divonis 8 tahun penjara atas pasal berlapis, pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencucian uang. Seluruh aset yang tersisa disita negara dan bank. Kalea berdiri di depan gerbang Villa Emerald untuk terakhir kalinya. Hari ini adalah hari eksekusi lelang. Pelang kuning besar bertuliskan, "Dilelang negara," tertancap di taman yang dulu ia rawat dengan telaten. Rumah itu terlihat menyedihkan. Rumput ilalang tumbuh liar setinggi lutut. Kolam renang Infinity kini berwarna hijau lumut, penuh dengan daun kering. Kemewahan itu telah membusuk, persis seperti pemiliknya. Jagar memarkir mobilnya di samping Kalea. "Sudah selesai, Bu," kata Jagar sambil menyerahkan sebuah map tebal. "Ini surat resmi dari bank dan OJK. Nama Kalea Zaina sudah bersih total, Clearet. Status penjamin dihapus. Skor kredit ibu kembali normal dalam 30 hari." Kalea menerima map itu. Rasanya ringan, tapi nilainya tak terhingga. Ini adalah tiket kebebasannya. "Terima kasih, Pak Jagar. Saya tidak tahu harus bayar pakai apa jasa Bapak," ucap Kalea tulus. "Tidak perlu bayar. Komisi saya dari membongkar sindikat naga hitam sudah lebih dari cukup." Jagar tertawa renyah. "Lagi pula, melihat Ratna Widuri memakai rompi oranye adalah hiburan tersendiri bagi saya." Mereka melihat sebuah truk pengangkut barang keluar dari garasi villa. Itu adalah truk pemenang lelang yang mengangkut sisa-sisa furnitur. Sofa kulit Italia tempat Darian biasa duduk, meja makan marmer tempat Ratna biasa menghina masakannya, semuanya diangkut pergi. "Apa ibu sedih?" tanya Jagar. "Sedikit, aku Kalea. Bukan karena kehilangan hartanya, tapi karena menyadari 5 tahun hidup saya terbuang di dalam sana. Saya membangun rumah tangga di atas pasir hisap. Rumah bisa dibangun lagi, Bu. Fondasi ibu masih kuat." Jagar menunjuk dada Kalea. "Oh ya, Darian ada di dalam. Dia minta waktu terakhir untuk mengambil barang-barang pribadinya yang tidak ikut disita. Sebaiknya ibu bicara padanya. Selesaikan apa yang belum selesai." Kalea mengangguk. Ia berjalan masuk ke dalam villa yang kosong melompong. Suara langkah kakinya bergema di lantai marmer yang berdebu. Ia menemukan Darian di kamar tidur utama mereka. Ruangan itu kosong, hanya tersisa bingkai jendela dan tirai yang robek. Darian duduk di lantai, memegang sebuah kotak kecil berisi album foto lama. Darian terlihat kurus. Pakaiannya lusuh, rambutnya agak panjang tidak terawat. Ia menoleh saat mendengar langkah Kalea. "Hai, Kal," sapa Darian canggung. Suaranya serak. "Hai," balas Kalea. Ia tidak mendekat, tetap berdiri di ambang pintu. Jarak fisik itu adalah manifestasi jarak hati mereka. "Aku menemukan foto kita waktu bulan madu di Bali." Darian mengangkat selembar foto. "Kita terlihat bahagia ya?" "Kita memang bahagia waktu itu, Darian. Karena waktu itu aku belum tahu siapa kamu sebenarnya," jawab Kalea jujur. Darian tersenyum pahit. Ia memasukkan foto itu kembali ke kotak. "Aku sudah dengar vonis Mama. 8 tahun. Dia akan keluar saat umurnya hampir 70. Itu kalau dia masih hidup. Itu konsekuensi pilihannya." "Ya," Darian menghela napas. "Kal, soal kita." Kalea menegakkan punggungnya. Ini saatnya. Momen yang ia hindari namun sangat ia butuhkan. Suasana di kamar kosong itu terasa berat, syarat dengan kata-kata yang tak terucap selama berbulan-bulan. Darian berdiri, membersihkan debu di celananya. Ia berjalan mendekati Kalea, berhenti 2 langkah di depannya. Matanya yang dulu selalu memancarkan keraguan, kini tampak sedikit lebih jernih, namun penuh kesedihan. "Kal, aku tahu aku salah." Darian memulai. "Aku pengecut. Aku anak Mami. Aku membiarkanmu terluka demi melindungi ego ibuku. Aku sadar, minta maaf ribuan kali pun tidak akan mengubah fakta bahwa aku ikut andil dalam kehancuran ini." Kalea diam, membiarkan suaminya bicara. "Tapi sekarang Mama sudah tidak ada di antara kita," lanjut Darian, secercah harapan muncul di suaranya. "Rumah ini sudah hilang. Harta kita habis. Kita mulai dari nol, Kal. Benar-benar dari nol. Aku sudah dapat pekerjaan,
meski cuma jadi staf administrasi di gudang logistik. Gajinya kecil, UMR, tapi itu uang halal. Aku tidak akan minta uangmu lagi. Darian memberanikan diri menatap mata Kalea. Beri aku kesempatan kedua, Kal. Tanpa campur tangan mama, aku bisa menjadi suami yang kamu butuhkan. Kita bisa sewa kontrakan kecil, hidup sederhana. Aku janji akan melindungimu kali ini. Kalea menatap pria di hadapannya. Ia melihat ketulusan di sana. Darian memang bukan orang jahat. Dia hanya pria lemah yang dibesarkan oleh monster. Tanpa Ratna, mungkin Darian bisa menjadi pria baik. Tapi hati Kalea sudah beku. Darian, panggil Kalea lembut. Kamu benar. Tanpa ibumu, mungkin kamu bisa berubah. Tapi masalahnya bukan pada ibumu lagi. Masalahnya ada pada ingatanku. Maksudmu? Setiap kali aku melihat wajahmu, aku tidak melihat suami yang mencintaiku. Suara Kalea bergetar, air mata mulai menggenang. Aku melihat laki-laki yang tahu tanda tanganku dipalsukan tapi diam saja selama 6 bulan. Aku melihat laki-laki yang membiarkan aku dihina di depan tamu undangan. Aku melihat laki-laki yang mentransfer gajinya ke ibunya sementara istrinya menampung air jam 2 pagi. Kal, itu masa lalu. Itu luka, Darian. Dan lukanya permanen, potong Kalea. Cinta tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan ini. Aku butuh rasa hormat. Dan rasa hormatku padamu sudah mati saat kau mengirim email persetujuan ke bank itu. Darian terdiam. Bahunya merosot. Harapan di matanya padam, digantikan oleh pemahaman yang menyakitkan. Kalea membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Gugatan cerai. Aku sudah mendaftarkannya, kata Kalea, menyerahkan amplop itu. Aku tidak menuntut harta Gonogini karena kita tidak punya harta. Aku hanya menuntut perpisahan. Darian menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menatapnya lama, lalu menatap Kalea. Apa kau sudah punya orang lain? Jagar? Tanya Darian lirih. Kalea menggeleng tegas. Tidak ada orang lain. Ini tentang aku, Darian. Aku ingin mencintai diriku sendiri lagi. Selama 5 tahun aku menjadi menantu Nyonya Ratna, atau istri Darian. Sekarang, aku hanya ingin menjadi Kalea. Darian menunduk, air mata jatuh membasahi amplop coklat itu. Ia menarik napas panjang, berjuang menahan isaknya. Baiklah, bisik Darian akhirnya. Suaranya pecah. Kalau itu yang bisa membuatmu bahagia, aku akan tanda tangan. Aku tidak akan mempersulit di pengadilan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Darian membuat keputusan laki-laki sejati. Melepaskan apa yang ia cintai karena sadar ia tidak layak memilikinya. Terima kasih, Darian, ucap Kalea. Darian mendongak, tersenyum getir. Kau benar, Kal. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik daripada pengecut sepertiku. Pergilah. Jadilah arsitek hebat. Bangun hidupmu yang indah. Kalea mengangguk. Tanpa kata perpisahan lebih lanjut, ia berbalik. Ia berjalan keluar dari kamar itu, menuruni tangga, dan keluar dari pintu utama Villa Emerald. Ia tidak menoleh ke belakang, meski ia mendengar suara Darian meraung menangis di lantai atas. Saat Kalea melangkah keluar gerbang, angin sore menerpa wajahnya. Tidak ada beban. Tidak ada ketakutan. Hanya rasa lega yang begitu luas, seluas langit di atasnya. 1 tahun kemudian. Suara deru mesin bor dan ketukan palu terdengar seperti musik di telinga Kalea. Ia berdiri di tengah ruangan lobi sebuah hotel butik di kawasan Menteng, mengenakan helm proyek putih dan rompi oranye bertuliskan, Zaina Living, Arsitektur Interior. Bu Kalea, marmer untuk resepsionis sudah datang. Mau dicek? Tanya mandor proyek. Saya kesana sebentar lagi, Pak Tejo. Pastikan natnya rapi ya, jawab Kalea sambil tersenyum, lalu kembali fokus pada iPad-nya, memeriksa sketsa desain. Hidupnya berubah drastis dalam setahun terakhir. Setelah skandal keluarga Hanggara mereda, nama Kalea justru naik daun. Keberaniannya melawan mertua, monster, dan integritasnya membayar hutang moral kepada beberapa vendor kecil, meski secara hukum ia tidak wajib, membuat banyak klien bersimpati. Zaina Living kini bukan lagi firma freelance kecil,
tapi konsultan interior yang menangani proyek komersial menengah. Kalea tinggal di sebuah apartemen studio di Jakarta Pusat. Kecil, hanya 40 meter persegi, tapi itu miliknya. Sertifikat atas namanya sendiri. Cicilannya ia bayar dengan keringatnya sendiri. Tidak ada lampu kristal gantung, tidak ada karpet Persia, tapi ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang 50 miliar sekalipun. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Jagar. Jagar, selamat siang, Bu Arsitek. Sekadar info, remisi Ratna ditolak. Dia bikin masalah di rutan, mencoba menyuap sipir pakai janji palsu. Jadi dia bakal full 8 tahun di dalam. Kalea tersenyum tipis, mengetik balasan singkat, terima kasih infonya, Pak. Semoga dia sehat di sana. Ia tidak lagi merasa benci. Rasa benci itu sudah menguap, digantikan oleh rasa kasihan. Ratna Widuri akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji, sendirian dengan delusinya. Lalu, bagaimana dengan Darian? Minggu lalu, Kalea tidak sengaja melihat Darian di sebuah pusat perbelanjaan. Darian mengenakan seragam kemeja biru muda dengan lanyard staf toko elektronik. Ia sedang melayani pelanggan dengan ramah, menjelaskan spesifikasi kulkas. Darian terlihat lebih gemuk, lebih sehat. Tidak ada lagi setelan jas Armani, tapi senyumnya terlihat lebih lepas. Di sampingnya, seorang wanita sederhana membawakan bekal makan siang. Mereka tertawa bersama. Kalea tidak menyapa. Ia hanya melihat dari jauh, tersenyum, lalu berbalik pergi. Darian sudah menemukan dunianya, dunia sederhana di mana ia tidak perlu menjadi pangeran pewaris. Dan Kalea turut bahagia untuknya. Kalea berjalan keluar dari lokasi proyek menuju mobilnya, sebuah city car buatan Jepang yang ia beli tunai. Ia menyetir membelah jalanan Jakarta, membuka kaca jendela, membiarkan angin kota yang berdebu namun nyata menerpa wajahnya. Ia teringat kata-kata Ratna dulu, hidup mewah kami hanyalah topeng. Kalea tersenyum. Topeng itu sudah hancur lebur. Dan di balik puing-puingnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Kenyataan. Hidupnya sekarang nyata. Kerja kerasnya nyata. Kebebasannya nyata. Ia sampai di apartemennya, membuka pintu, dan disambut oleh aroma lilin aromaterapi lavender. Ia meletakkan helm proyeknya di meja, menuang segelas air putih dingin, dan berdiri di balkon menatap langit senja Jakarta. Kalea Zaina bukan lagi korban. Dia adalah arsitek kehidupannya sendiri. Dan fondasi yang ia bangun kali ini, tidak akan pernah runtuh.